Assalamualaikum Mega. Waalaikumsalam, halo Kak. Halo, apa kabar nih Mega? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah memasuki masa-masa karantina, sekarang kita new normal nih. Betul. Gimana new normalnya Mega? New normalnya aku kayaknya seperti semua orang ya, gitu. Kayak sekarang kita nih kalau keluar rumah, kayak kalau abis dari makam, abis keluar rumah langsung mandi, bener nggak? Gitu, Sekarang kita tuh kayak bener-bener keluar rumah dikit takut. Jadi kalau misalnya abis keluar rumah dikit, kita bener-bener langsung nyampe rumah, ayo mandi bersih dulu, jangan ngapa-ngapain dulu gitu kan. Jadi emang sekarang jatuhnya lebih aware sih. Mungkin sebenarnya dari virus ini dari dulu sebenarnya ada ya. Cuma dengan adanya kemarin pandemi ini, kita jadi mau nggak mau lebih aware sama kebersihan, sama kesehatan sekitar juga gitu. Jadi lebih ketat dalam protokol kesehatan. Betul. Ya. Oke, jadi Mega punya apa nih hari ini buat Jumeirah? Nah, aku hari ini mau punya tutorial hijab. Kali ini baju aku agak formal. Jadi ini kira-kira kerudung yang sering aku pakai sih kalau aku bajunya agak formal. Oke. Cus aja nih ya langsung. Cus. Nah, jadi ini kerudungnya aku seperti biasa segi 4, terus aku bagi 2 sama sisi. Terus langsung aku penitiin udah di sini. Terus yang sebelah kiri aku tarik ke belakang. Melingkar. Duduk. Nah, gini. Saya sebelah kanannya aku tarik ke kiri. Nah, bagian yang panjang yang aku ikat ke dalam. Ini jangan terlalu kencang. Kayak gini. Ini lagi rapikan. Ya, ini aku rapiin dulu ya. Rapiin. Terus ngaca sedetik. Oh, jadi ini satu pentul doang ya? Satu pentul doang. Anti ribet, anaknya kan anti ribet. Iya, no ribet-ribet klub. Iya betul. Terus kan kayak kalau misalnya kita bajunya polosan, takutnya kayak bosen nih kalau modelnya biasa banget, jadi bisa ditambahin kayak ada detail depannya. Biar motifnya juga kelihatan kalau pakai kerudung motifin. Jadi emang kelihatannya lebih ada apa ya? Lebih beda dari yang model sehari-hari, lebih kelihatan lebih rapi aja gitu, lebih sleek. Rapi, simple, tapi juga apa sih? Formal gitu Iya, ya. terlihatnya looknya berbeda aja gitu. Terus kalau kita pakai motif, jadi kan lebih kelihatan juga bagian motifnya. Oke, makasih ya Mbak Mega ini tutorialnya. Kita Sama-sama. ngobrol-ngobrol dikit dong. Iya boleh dong. Di Jumeirah Family pasti ini udah banyak yang mau nanya hobi travelingnya Mega. Iya. Gitu ya. Kenapa sih hobi traveling? Kenapa ya? Karena menurut aku itu salah satu proses apa ya? Aku tuh senang banget kalau traveling itu kan kayak ke tempat baru, ketemu orang baru. Nah, itu tuh suatu momen yang susah didapatkan kalau kita cuman kita nggak kemana-mana gitu. Jadi emang aku senang aja ngelihat kayak culture baru, ketemu orang baru, kenalan orang baru, ngelihat hal-hal yang baru tuh aku seneng banget gitu. Senang banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal traveling nih ya. Yes. Ternyata Mega juga seneng diving. Iya. Iya. Jadi traveling itu salah satu tujuannya adalah mencari destinasi untuk diving. Iya pasti. Aku lebih prefer laut memang daripada gunung. Oh gitu. Jadi anaknya ke laut ya. Laut banget. Sampai saat ini udah berapa kali? Sebenarnya aku nggak yang kalau divingnya sendiri. Waktu itu aku nyobain waktu di Bajo. Tapi memang aku ngambil lisensinya itu untuk free dive. Gitu. Jadi karena aku lebih senang free dive aja gitu daripada diving, karena kebetulan partnerku juga banyaknya yang senang free dive, jadi ya udahlah kita ngambilnya free dive gitu. Jadi lisensinya sekarang adalah free dive. Iya betul. Ada rencana untuk ngambil diving lisensi diving? Pengennya sih ngambil juga ya, biar jadi dua-duanya bisa dilakuin gitu. Cuman kan kalau memang free dive kan kita kayak bener-bener skill sendiri, nggak perlu bayar mahal-mahal kan. Kalau diving kan kita lumayan ya nyewa tabungnya segala macamnya kan, alatnya lumayan gitu. Nah kalau free dive kan bener-bener ya udah pakai skill diri sendiri aja gitu. Karena kan kadang-kadang banyak juga tempat-tempat destinasi yang memang mereka belum memprovide diving gitu. Baru bisanya cuma emang ya kalau mau snorkeling sama berenang sendiri aja gitu. Oh gitu. Aku masih penasaran nih sama free dive ya. Emang kuat berapa lama sih di dalam laut itu kan free dive tuh kita harus tahan nafas lama gitu. Iya benar banget. Sebenarnya kalau dihitung kemarin sempet tuh kayak dihitung berapa menit tuh bisa di dalam air 2 menit. Tapi kalau hitung meteran aku kemarin baru bisa sampai 10 meter. Itu berapa menit? 2 menit tahan nafasnya? Iya, sekitar 2 menit. Jadi kayak habis dari 10 meter terus baru muter-muter gitu. Sebelum free dive itu ada nggak ritual yang kita harus apa dulu biar nafasnya panjang gitu? Ada, jadi emang kalau misalnya kemarin karena aku juga sempat belajar, jadi kayak emang diajarin cara awalnya, gimana caranya biar
bisa, sebenarnya kalau misalnya belajar tahan nafasnya memang itu harus dilatih terus, memang harus banyak belajar, tapi dia ada caranya biar kita nggak tiba-tiba habis nafas di bawah kayak gitu. Terus pasti tuh kerasa banget kok kalau misalnya kita cuma tahan nafas aja tuh kita kayak udah sesak nafas gitu tuh ada kayak gitu. Cuman memang harus dilatih terus sih kalau belajar tahan nafasnya. Pernah punya pengalaman yang nggak enak yang bikin trauma? Apa ya? Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada ya. Belum ada. Jangan sampai sih pengennya. Iya, biasanya apa blackout gitu loh yang kayak nafas habis. Waktu gitu. itu justru pas belajar diving yang aku sempet kayak panik karena kan harus belajar ngeluarin air dari kacamata. Nah, itu tuh kayak airnya masuk semua terus kita panik di dalam air. Karena kan ngeluarinnya ya di dalam air, masuk air, tapi kita harus ngeluarin air dalam air. Gimana ya coba? Iya, kan? iya, itu iya, susah iya, banget iya. gitu. Itu ada tekniknya. Iya, kan, makanya nah itu tuh sempet dibuka. kayak panik, justru kayak gitu lebih panik gitu. Sejauh ini pantai terindah yang sudah pernah diving dan lihat pemandangan di bawah yang paling indah mana? Aduh, susah ya. Aku suka favoritku Ora sih. Ora, Iya. Ambon ya. Iya, betul. Ora di Ambon itu indah banget ya. Itu sih dari snorkeling aja udah indah banget soalnya. Udah dari atasnya udah jernih banget deh, terus kosong, bersih. Itu bagus banget. Nah, coba ini buat yang mau ke Ora, ini kita promosiin Indonesia juga ya. Gimana caranya nih? Dari Jakarta deh. Jujur ini treknya sebenarnya agak panjang. Waktu itu tuh aku Jakarta, Makassar, Ambon, pesawat. Terus dari Ambon pertama ke pelabuhan dulu di ujung Pulau Ambonnya tuh naik mobil tuh sekitar 2 jam, nyebrang lagi 2 jam. Terus nanti udah sampai pulaunya kita naik lagi mobil 2 jam. Terus nyebrang kapal nelayan 10 menit. Wih, jauh. Jadi perjalanannya panjang jauh, ya memang. tapi worth it ya. Worth it karena emang setenang itu di sana gitu, kayak benar-benar di samping tebing kita penginapannya. Orangnya cuman kita doang, terus di depan. Jadi kita kan water villa ya, jadi bisa benar-benar ngelihat di bawahnya ada apa kayak gitu. Terus di depan bungalow juga bisa langsung berenang. Wih, keren. Oke, itu tadi adalah tujuan wisatanya. Nah, aku mau nanya, katanya nih kalau traveling bareng teman, sifat asli kita tuh bisa ketahuan saat kita traveling. Betul. Temen traveling buddy favorit kamu siapa? Aduh, susah nih kalau ditanya kayak gini nih. Sebenarnya tuh macam-macam karena ada kayak teman traveling yang kayak dia senangnya ke gunung, jadi cocoknya dia dibawa ke gunung. Ada yang kayak dia cocok nih kalau diajaknya berenang gitu kan. Tapi satu deh, pokoknya barang dia tuh sekalipun nggak mungkin nggak ada intrik ya, pasti kan kalau traveling tuh adalah berantem kesel-kesel dikit, tapi oke aja karena sama dia gitu. Ya kalau sekarang aku jawabnya suamiku dong. Iya, temen cewek, harus temen temen cewek. Kalau temen temen cewek, kalau buat laut sih, susah banget jawabnya. Kalau yang sama-sama senang laut berenang sih Ocha sih. Ocha. Iya, yang suka make upin aku nih hasil make upnya dia soalnya juga seneng banget laut. Jadi kalau misalnya dibawa ke laut, udah deh. Diving juga, diving buddy juga. Sama dia belum pernah diving karena waktu itu ke tempat daerahnya memang nggak bisa diving, tapi ya main bareng gitu, kayak ada waktu itu sempat ada mainan tuh kayak di Benteng Takeshi, terus sama dia tuh bener-bener kayak seru banget aja gitu. Ocha, Mbak Ocha. Ya Ocha juga mau kawin. Gitu, mudah-mudahan ya lancar ya. Amin. Nah, aku mau minta dong tips dari Mega buat Yumera family yang juga punya hobi traveling. Tapi dia apa sih tips-tipsnya biar kita bisa traveling, entah itu dari nabung apa gitu, ya kan? Terus memilih tujuan destinasinya biar nggak gagal udah jauh-jauh ternyata tidak sesuai ekspektasi. Tips dan trik untuk Yumera family yang juga punya hobi traveling dari Mega Iskandar. Ya jadi sebenarnya harus pinter-pinter nyari destinasi itu, jangan cuma ngeliat dari satu foto doang, karena kadang-kadang foto kan udah bisa diedit ya, jadi emang benar-benar harus ngeliat dari banyak referensi gitu. Atau misalnya emang cari kayak misalnya tour and travel, misalnya kalau misalnya takutnya repot, tour and travel mereka kan biasanya udah punya tuh koleksi foto-fotonya, minta deh, karena biar takutnya kitanya nanti kecewa atau enggak gitu ya kan. Biar kita pasti dulu kayak ini tempatnya emang yang mau aku tuju, jangan sampai nanti kita udah nyampe sana kok kayak gini gitu. Terus kalau misalnya aku biasanya memang udah ngeplan setahun sebelumnya, kayak tahun depan gue pengennya kesini gitu. Jadi udah bisa ada range nabungnya, misalnya beli tiket pas lagi promo, jadi nanti pas udah deket-deket pergi tuh
udah tinggal hotel sama makan aja, udah nggak sekali keluar tuh jebret gitu kayak tiket pesawat, makan hotel kan jadinya boros. Jadi emang dicicil. Jadi misalnya dari Jauh-jauh hari, jauh-jauh hari. jauh-jauh Apalagi kan hari. misalnya suka ada nih promo-promo. Nah, pinter-pinter deh itu cari tanggal-tanggalan promo gitu. Terus kalau misalnya sekiranya nggak ada temen, bisa ikutan open trip. Aku juga pernah ikutan open trip, itu juga seru karena ketemu teman-teman baru juga yang banyak, dan itu pasti harganya jauh lebih affordable daripada kita private trip. Oh gitu. Jadi tiga. Pertama adalah cari tahu yang banyak Ya. tentang tujuan wisata. Betul. Terus budget planning yang Budget baik. planning. Terus yang ketiga adalah Ya pemilihan open trip. itu aja, mau private trip atau mau open trip. Oke deh. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Tempat paling indah selama perjalanan traveling Indonesia? mana aja, terserah, bebas, pokoknya yang terbaik menurut Mega Iskandar. Oke deh, Indonesia karena kita lagi di Indonesia. Iya, karena kita lagi di Indonesia Iya, ya. kita harus visit Indonesia. Kayaknya nih. yang paling masuk akal memang Ah. Indonesia. Aduh, kalau aku sih tempat yang pengen aku tuju terus, karena mungkin ya ini yang sering aku datengin gitu ya, Labuan Bajo sih. Nggak Labuan pernah Bajo, bosan. Sumba. Sumba aku suka, Labuan Bajo aku suka, Ora juga aku suka. Tapi yang paling juara Labuan Bajo. Labuan Bajo mungkin karena aksesnya jauh lebih gampang aja dicapai sama orang-orang gitu kan. Kalau misalnya ke Ora kayak PR nih panjang gitu. Kalau Labuan Bajo kita bisa kayak beberapa kali visit gitu. Terus atasnya indah, bawahnya juga indah. Gitu. Oke, satu ini dong penutup supaya orang tuh semangat, jangan pergi keluar terus gitu, kunjungin Indonesia juga, ini banyak destinasi yang bagus-bagus. Satu dong kata-kata Mega buat Yumera Family semua. Aduh, kalau ditanya kayak gini suka bingung ya. Pokoknya mumpung nih kalau misalnya punya waktu dan punya rezeki lebih, kalau menurut aku kenapa harus visit Indonesia dulu, karena satu sisi belum banyak orang yang menjamah, baru kita aja, dan di situ kita bisa melestarikan keindahan Indonesia dari kita sendiri gitu. Jadi jangan dan satu sisi agak susah nih menjamah di Indonesia. Jadi mumpung masih muda, ayo kita harus jalan-jalan yang lebih susah daripada kalau misalnya kita keluar negeri udah gampang segalanya, pesawat, transportasi. Nah kalau dalam Indonesia kadang-kadang masih susah kan. Nah jadi mumpung masih muda nih, ayo kita cari hal-hal yang lebih menantang gitu, lebih seru ya kan. Jadi dan hanya kita yang bisa melestarikan dari kita untuk kita juga. Yeay, tuh ini Menteri Pariwisata boleh loh jadi duta pariwisata. Boleh, anak boleh muda. banget. Siapa tahu di endorse nanti ya sama Kementerian Pariwisata. Aduh, amin banget. Amin. Makasih banyak nih atas waktunya Mega. Aku juga makasih banyak, Ya. Yumera. Semangat traveling terus. Amin. Sampai jumpa di next project. Yes, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.